Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelum masuk ke pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan seluruh anggota dari Angkatan 43 Kelompok 3. Yang pertama ada Saudari Aulia, Saudara Niko, Saudari Happy, Saudari Minda, Saudara Rida, Saudara Adi, Saudari Rara, Saudari Yesi, dan yang terakhir ada saya sendiri, Maisara Ulfah. Kami bersama-sama akan menyampaikan analisis isu kontemporer Agenda 2 Sikap Perilaku Bela Negara yang telah kami susun. Selanjutnya, pemaparan materi akan kami mulai. Selamat menyaksikan. Isu yang pertama kami angkat yaitu misinformasi dan disinformasi berbasis AI. Secara pengertian, misinformasi adalah penyebaran informasi palsu tanpa niat buruk atau ketidaktahuan. Sedangkan disinformasi adalah informasi palsu yang sengaja dibuat untuk menipu dan merugikan orang lain. Disinformasi dan perkembangan kecerdasan artificial intelligence (AI) menjadi tantangan besar dalam membangun ruang informasi yang sehat di Indonesia. Disinformasi dapat berdampak serius terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari memecah persatuan, menurunkan tingkat kepercayaan publik, hingga mempengaruhi pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Isu yang kedua adalah krisis energi baru, BBM langka, harga naik, dan dampaknya bagi masyarakat. Penutupan Selat Hormuz menghentikan suplai minyak dunia akibat konflik Amerika-Israel dan Iran, yang mengakibatkan harga minyak Brent naik 60%. Cadangan BBM Indonesia hanya 20 hari, menurut standar IEA adalah 90 hari. Krisis ini memicu efek domino yang mengancam ketahanan ekonomi nasional, seperti inflasi rupiah dan turunnya daya beli masyarakat. Isu yang ketiga yaitu ketidakstabilan ekonomi dan perang sebagai pemicu kemiskinan. Ketidakpastian mengenai stabilitas dan arah ekonomi global berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Tekanan struktural pada pasar tenaga kerja global membuat risiko ekonomi masih condong ke arah negatif. Hal ini berpotensi mengalami resesi atau setidaknya perlambatan ekonomi. Kondisi ekonomi yang buruk dapat memicu konflik sosial dan politik yang berpotensi berkembang menjadi konflik bersenjata. Salah satu dampak paling langsung dari perang adalah penurunan produksi ekonomi yang dikarenakan infrastruktur menjadi target serangan. Dengan fasilitas produksi yang rusak, yang terlibat dalam konflik akan kesulitan untuk menghasilkan barang dan jasa secara efisien, sehingga mengakibatkan penurunan output ekonomi. Perang membawa konsekuensi langsung terhadap tingkat pengangguran. Fasilitas produksi dan bisnis yang terganggu dapat mengurangi lapangan pekerjaan. Dan karena konflik juga mengalami kesulitan menemukan pekerjaan baru. Hal ini dapat menyebabkan meningkatnya tingkat kemiskinan karena meningkatnya angka pengangguran. Isu selanjutnya adalah perubahan iklim ekstrim. Laporan State of the Global Climate 2024 dari WMO mencatat tahun 2024 sebagai tahun terpanas sepanjang sejarah, dengan anomali suhu global telah melampaui ambang batas 1,5 derajat Celcius dibanding periode praindustri. Sejalan dengan hal tersebut, data BMKG dalam kurun waktu 16 tahun terakhir dari tahun 2010 sampai 2025 menunjukkan tren peningkatan kejadian banjir dan tanah longsor yang terus meningkat, seiring dengan tren kenaikan suhu dan perubahan iklim. Hal ini menyebabkan kerugian ekonomi akibat bencana mencapai 20 sampai 30 triliun rupiah per tahun. Dari empat isu global tersebut,
Maka berdasarkan analisa PKL, peringkat pertama yaitu krisis energi baru dengan total poin 20. Telah ditentukan satu isu paling krusial, kemudian kita cari dampaknya dan analisa kembali dengan metode USG. Dampak yang pertama dari isu krisis energi baru, yaitu konflik geopolitik menurut Selat Hormuz. Yang kedua, kurangnya kesadaran efisiensi energi. Yang ketiga, ketergantungan pada impor BBM fosil. Dan menurut kriteria USG, didapatlah poin 15 pada kurangnya kesadaran efisiensi energi. Setelah dilakukannya analisa USG, ditemukan bahwa penyebab utama dari krisis energi adalah kurangnya kesadaran efisiensi energi. Yang menyebabkan dampak yang pertama, BBM akan langka, yang kemudian dan antrian panjang yang membuat mobilitas lumpuh. Yang kedua, harga BBM akan naik, yang otomatis semua barang akan ikut naik. Kemudian daya beli akan turun, yang menyebabkan konsumsi domestik negara akan lesu. Dari dampak ini, maka kami akan menyusun gagasan kreatif. Berdasarkan hasil analisis USG, penyebab masalah yang dipilih karena paling mendesak untuk diselesaikan adalah kurangnya kesadaran efisiensi energi. Dari penyebab masalah tadi, kita akan membuat solusi untuk menjawab penyebab masalah tersebut berupa gagasan kreatif yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kesadaran, dan pentingnya efisiensi adalah gerakan ke kantor bersepeda. Setelah hasil analisis USG dan gagasan kreatif tadi, ditemukanlah judul, yaitu peningkatan efisiensi energi melalui gerakan ke kantor bersepeda. Demikian pemaparan dari kelompok kami.